Salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Adis Jai di pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Matematika wajib SMA. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel linear kuadrat adalah suatu sistem yang mengandung sebuah linear dan satu kuadrat yang dihubungkan tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari dan sama dengan. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel linear kuadrat adalah Y kurang dari AX plus B, ini sebagai bagian linear, dan Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C, ini bagian kuadrat. Tanda kurang dari bisa diganti dengan lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menggambarkan kurva dari pertidaksamaan, kurva bagian linear berupa garis lurus dan kurva bagian kuadrat berupa parabola atau lingkaran. Grafik himpunan penyelesaian. Pertidaksamaan AX plus BY kurang atau sama dengan C, dan bentuk kuadratnya AX kuadrat plus BX besar dari C. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Kurva kuadratnya merupakan kurva putus-putus parabola terbuka ke atas. Mengapa terputus-putus? Karena menggunakan tanda besar dari. Dan garis linearnya, garis lurus, tidak putus-putus. Karena menggunakan tanda kurang dari dan sama dengan. Bentuk AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dan bentuk kuadratnya AX kuadrat plus BX kurang dari sama dengan C. Maka himpunan penyelesaiannya grafiknya seperti ini. Garis kurva terputus-putus untuk tanda kurang dari atau besar dari. Garis kurva tidak putus-putus untuk kurang dari sama dengan atau besar dari sama dengan. Ada beberapa ketentuan grafik fungsi kuadrat. Pertama, menentukan nilai diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nilai diskriminan lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu X di dua titik berlainan, seperti pada grafik ini. Kurvanya parabol terbuka ke bawah dan terbuka ke atas, memotong dua titik di sumbu X yang berlainan. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu X di satu titik, seperti pada grafik ini. Dan jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka kurva parabola tidak memotong sumbu X. Ya, parabolanya lepas dari sumbu X. Bisa saja ini tidak memotong sumbu X, tapi bisa juga memotong sumbu Y. Namun dipastikan tidak memotong sumbu X. Tapi ada kemungkinan bisa memotong sumbu Y. Selanjutnya titik balik, yaitu min B per 2A, min
D per 4A. Titik balik memiliki dua jenis, yaitu titik balik minimum jika A besar dari 0 dan titik balik maksimum jika A kurang dari 0. Grafiknya seperti ini. Ini bentuk kurva parabola jika titik baliknya minimum, yaitu A besar dari 0. Dan jika kurvanya terbuka ke bawah, maka memiliki titik balik maksimum, yaitu A kurang dari 0. Sebagai contoh, lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 17. Kedua, X kuadrat minus Y besar dari 25, X besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong garis X plus Y kurang dari 17 diubah menjadi persamaan X plus Y sama dengan 17. Maka kita buat tabel seperti ini. Kita misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 17. Kita ganti X ini dengan 0, sehingga yang tersisa adalah Y sama dengan 17. Dan jika Y diganti dengan 0, ini 0, maka yang tersisa adalah X sama dengan 17. Sehingga titik potongnya adalah 0,17 dan 17,0. Kemudian kita gambar grafik ini. Di sini ada titik koordinat ini tadi. Lalu kita tarik garis, kita hubungkan dengan sebuah garis lurus karena menggunakan tanda tidak sama dan sama dengan. Selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah jika kita ganti X dan Y 0, maka 0 kurang dari sama dengan 17. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Artinya, semua nilai yang mendekati 0 merupakan himpunan penyelesaian. Di sini yang diarsir adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Yang ini, bagian luar ini. Sementara bagian dalam ini, bagian ke bawah yang mendekati 0 adalah himpunan penyelesaian. Seterusnya, menentukan titik potong X kuadrat minus Y besar dari 25. Diubah menjadi persamaan X kuadrat minus Y sama dengan 25. Sama juga seperti di atas tadi, diganti X sama dengan 0, sehingga tersisa adalah Y sama dengan minus 25. Selanjutnya, kita ganti Y sama dengan 0, sehingga tersisa adalah X sama dengan akar 25. Nah, akar kuadrat ini ada dua kemungkinan, yaitu 5 dan minus 5. Sehingga titik potongnya di sini adalah di sumbu X ada 2, yaitu minus 5 dan positif 5. Kemudian titik potong di sumbu Y adalah minus 25. Minus 25 ini 0, minus 25. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik balik minimum. Di sini nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 0, C sama dengan minus 25. Ini nilai A ini, B dan C diperoleh dari pertidaksamaan ini. Nilai A 1, nilai B 0, dan C minus 25.
Kemudian nilai di diskriminannya B kuadrat kurang 4AC. Maka bentuknya seperti ini. Titik balik minimum tadi rumusnya adalah minus B per 2A, minus D per 4A. B0 minus 2 kali 1. Ini nilai diskriminan. 0 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 25. Sama dengan 0, minus 100 per 4. Hasilnya 0, minus 25. Nah, ini dia. Ya, nah, ini yang menjadi titik balik minimum. Kenapa? Kenapa minimum? Karena nilai A-nya besar dari 0. Lalu, titik-titik ini kita hubungkan dengan kurva. Membentuk sebuah parabola. Selanjutnya, kita menentukan himpunan penyelesaian dengan melakukan titik uji di 0,0. Kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan X kuadrat minus Y besar dari 25. Maka diperoleh seperti ini. 0 besar dari 25. Maka ini pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Sehingga semua daerah yang di luar dari 0,0 merupakan himpunan penyelesaian. Ya, merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga yang diarsir adalah bagian ini di dalam, yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya, daerah himpunan penyelesaian X besar dan sama dengan 0. Maka daerah himpunan yang besar dari sama dengan 0 itu adalah bagian ini ke sana, ke sebelah kanan. Jadi yang kita arsir adalah ke sebelah kiri. Bagian ini. Selanjutnya, himpunan penyelesaian Y besar atau sama dengan 0. Jadi yang besar dari Y itu adalah bagian ini di atas ke atas. Yang kita arsir adalah bagian yang di bawah 0. Bagian ini. Ini semua ke bawah. Sehingga kita dapat melihat daerah himpunan penyelesaian yang tidak diarsir. Bagian ini. Nah, inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari 17 dan X kuadrat minus Y besar dari 25. Contoh yang kedua, lukislah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Y besar dari sama dengan minus X kuadrat plus 4X minus 6 dan X plus 2Y kurang sama dengan 4. X besar sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0. Pertama, kita menentukan nilai diskriminan dari pertidaksamaan kuadrat ini. Kita selesaikan ini terlebih dahulu. Mengapa kita harus mencari nilai diskriminannya? Kita melihat apakah kurva ini memotong sumbu X atau tidak. Maka nilai A minus 1 artinya kurang dari 0. Nilai B 4 dan C minus 6. D sama dengan 4 kuadrat minus 4 kali minus 1 kali minus 6. Jadi hasilnya adalah minus 8. Minus 8 kurang dari 0. Di sini sesuai aturan bahwa jika nilai diskriminan kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, titik potong di sumbu Y. Kita memeriksa apakah kurva ini memotong sumbu Y atau tidak. Untuk titik potong di sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0. Y sama dengan
minus 0 kuadrat plus 4 kali 0 minus 6. Y sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 0, minus 6. Selanjutnya, titik balik maksimum. Mengapa kita ambil titik balik maksimum? Karena kurvanya merupakan kurva parabola terbuka ke bawah. Dia memiliki puncak. Karena nilai A tadi kurang dari 0, yaitu minus 1. Rumusnya adalah minus B per 2A, minus D per 4A. Sama dengan 4 minus 4 per 2 kali minus 1, minus 8. Nilai diskrimen tadi adalah minus 8 per 4 kali minus 1. Hasilnya adalah 2, minus 2. Jadi kurvanya memiliki puncak di titik koordinat 2, minus 2. Maka terlihat pada gambar seperti ini. Jadi kita hubungkan dengan sebuah kurva. Ini dia tadi titik potong di sumbu Y 0, minus 6 dan titik balik maksimumnya di titik koordinat 2, minus 2. Nah, kurva ini tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita ambil titik uji 0,0. Kita ganti semua Y dan X sama dengan 0. Seperti ini, 0 besar dari sama dengan minus 0 kuadrat tambah 4 kali 0 minus 6. Jadi 0 besar sama dengan minus 6. Ini merupakan pernyataan yang salah. Maka semua daerah yang di luar merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, di dalam ini yang bukan himpunan penyelesaian. Yang ini, yang menjauh dari 0. Selanjutnya, kita menentukan titik potong untuk bentuk linear. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita menentukan nilai X sama dengan 0. Kita misalkan nilai X sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Seterusnya kita misalkan nilai Y sama dengan 0. Ini 0. Sehingga tersisa adalah X sama dengan 4. Nah, ini dia. Seterusnya ini kita hubungkan sebuah garis titik ini. Selanjutnya kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Daerahnya di mana? Kita ganti X dan Y 0. Jadi 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Ini merupakan pernyataan yang benar. Maka semua daerah yang mendekati 0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi karena bagian bawah ini yang merupakan himpunan penyelesaian, yang di atasnya itulah daerah yang diarsir, yang bukan himpunan penyelesaian. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini semua, yang tidak kena arsir, daerah arsir ini. Ini semua termasuk, semua ini termasuk di bawah garis ini. Itu semua merupakan himpunan penyelesaian. Nah, sebagai tugas, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. X plus Y kurang sama dengan 6. Dan X kuadrat minus X minus Y kurang dari sama dengan 10. Y besar dari sama dengan 0. Dan X besar dari sama dengan 0. Nah, demikian saja materi mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Kali ini sampai jumpa di video selanjutnya. Di sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Sampai jumpa kembali. Salam Yahoo.